Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidane Faujan Ismail. Saya dari IAIN Manado atau Institut Agama Islam Negeri Manado. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah atau sering disingkat HES. Tempat tinggal saya di Kombos Timur. Pada tahun 1992, berdirinya suatu lembaga keuangan yang didirikan oleh MUI, yaitu Perbankan Syariah. Seiring berkembangan zaman, pasti akan banyak dikeluarkan produk-produk oleh lembaga keuangan syariah. Dan pasti akan terjadi suatu banyak masalah antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Dalam hal ini, muncullah penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui litigasi dan non-litigasi. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu penyelesaian sengketa bisnis syariah. Yang pertama itu penyelesaian. Penyelesaiannya itu berarti menyelesaikan atau diakhiri, atau sering disebut mengakhiri suatu masalah atau menyelesaikan sesuatu hal. Yang kedua, sengketa. Sengketa yaitu adalah suatu hal yang diperjanjikan atau prestasi, kemudian terjadi wan prestasi karena pihak yang satu atau pihak yang lain berbuat kecurangan atau tidak menjalankan suatu perjanjian tersebut. Yang ketiga yaitu bisnis. Bisnis berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti yaitu kesibukan atau sibuk, busy, yang sering disebut basi atau sibuk. Yang syariah adalah suatu hukum yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, atau yang sering dipakai oleh orang-orang Islam. Dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah bisa melalui 3 jalur. Itu jalur yang pertama adalah lembaga arbitrase syariah, dan kedua adalah ADR atau Alternative Dispute Resolution. Yang ketiga melalui jalur litigasi di pengadilan agama. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan sengketa bisnis syariah di jalur pertama, yaitu melalui arbitrase. Arbitrase atau dalam bahasa Arab yaitu tahkim atau hakam, yang berarti wasit atau juru damai. Sedangkan menurut terminologi yang diartikan oleh mazkur, yaitu tahkim atau hakam ini sebagai juru damai atau sebagai wasit atau sebagai penegak keadilan yang diangkat oleh 2 orang atau lebih untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka demi mencapai kedamaian. Pedoman arbitrase dalam menyelesaikan masalah. Pedoman arbitrase dalam menyelesaikan masalah yaitu yang pertama, arbitrase dalam mempertemukan 2 orang ini atau 2 orang yang bermasalah atau bertemu dengan 2 orang tersebut harus secara seimbang, tidak pilih-pilih, tidak menguntungkan pihak yang satu dan tidak merugikan pihak yang satu, harus secara proporsional atau seimbang. Dalam menegakkan keadilan dari 2 orang yang mempunyai masalah tersebut, seperti yang sudah diajarkan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW. 2, yaitu nilai-nilai keadilan yang tertera dalam Pancasila atau yang tercantum dalam Pancasila, yaitu harus digunakan. Ketiga, baik Bani atau arbitrase nasional dan Basyarnas atau arbitrase syariah harus mempunyai tata hukum Indonesia. Macam-macam arbitrase.
Macam-macam arbitrase. Yang pertama yaitu memuat kekuasaan keputusan. Memuat kekuasaan keputusan terbagi dua, yaitu bidding dan non-bidding. Bidding yaitu di mana keputusan bersifat final dan tetap. Dalam konvensional itu adalah penyelesaian dalam tahap akhir. Dalam non-bidding, di mana keputusan tersebut tidak ditetapkan final atau tetap, tetapi kedua pihak yang bermasalah bisa menyetujui keputusan-keputusan tersebut. Arbitrase menurut jenis objeknya. Arbitrase menurut jenis objeknya yang pertama adalah arbitrase berkualitas. Arbitrase berkualitas harus menganalisis segala sesuatu permasalahan. Kedua, arbitrase teknis, di mana arbitrase teknis ini meneliti hal-hal yang muncul dalam penafsiran-penafsiran kontrak. Arbitrase campuran. Arbitrase campuran adalah arbitrase yang tergabung dari dua jenis arbitrase. Arbitrase yang berkaitan dengan fakta dan arbitrase berkaitan dengan hukum. Keempat, arbitrase khusus. Arbitrase khusus terbagi 4 juga, yaitu arbitrase muamalah. Arbitrase muamalah ya pasti meneliti atau menyelesaikan masalah-masalah tentang bank dan nasabah dalam lembaga keuangan syariah. Arbitrase perdagangan, yaitu arbitrase menyelesaikan perdagangan. Arbitrase ketenaga kerjaan, yaitu arbitrase menyelesaikan masalah dalam ketenaga kerjaan. Arbitrase lingkungan hidup, yang menyelesaikan masalah dalam lingkungan hidup. Prosedur dalam menyelesaikan sengketa oleh arbitrase, yaitu yang pertama adalah bahwa prosedur penyelesaian sengketa bisnis syariah, yang pertama dalam penyelesaian harus dalam keadaan tertulis, atau dalam menyelesaikan sengketa harus dalam bukti yang tertulis. Yang kedua, para arbiter harus menyelesaikan para yang bermasalah ini, yaitu kedua belah pihak, harus diselesaikan secara damai. Yang ketiga, dalam meneliti atau memeriksa suatu masalah itu paling lama 180 hari setelah berdiri arbitrase dan majelisnya. Yang keempat, dalam menyelesaikan sengketa atau dalam mengatakan keputusan harus berbunyi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima, dalam memeriksa atau menyelesaikan sengketa bisa ditentukan waktunya atau berapa lama ditentukan. Keenam, apabila pemeriksaan sudah selesai, maka tinggal menunggu keputusan yang paling lama sekitar 30 hari setelah pemeriksaan selesai. Yang ketujuh, dalam waktu 14 hari setelah keputusan telah diterima, maka para pihak bisa memohon koreksi atas pertimbangan dari masalah tersebut kepada arbitrase dan para majelisnya. Penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui ADR atau Alternative Dispute Resolution. ADR muncul pada tahun 1976. Seiring berkembangan zaman, yaitu pada 1980, para ADR memberikan suatu kepuasan atau sesuatu waktu yang cepat atau sesuatu biaya murah untuk kepada pihak yang menggunakan ADR untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Christopher Ward,
Penyelesaian sengketa melalui ADR sangat bagus. Pertama yaitu dalam menyelesaikan sengketa terdapat sifat kesukarelaan. Baru dalam menyelesaikan melalui ADR itu terdapat fleksibilitas dan terdapat hemat biaya. Dalam menyelesaikan sengketa di ADR, keputusan-keputusan itu bisa bertahan sangat lama dan bisa bersifat rahasia. Dalam menyelesaikan sengketa di ADR, hemat biaya dan waktu. Jenis-jenis ADR. Jenis-jenis ADR yang pertama itu yaitu mediasi. Mediasi ini adalah sebagai pihak ketiga atau mediator yang menenangkan pihak pertama dan pihak kedua. Sebagai mediasi atau mediator harus netral, tidak memihak yang satu dan tidak memihak yang kedua. Karena dalam menyelesaikan suatu masalah pasti harus diselesaikan dengan kepala dingin. Disitulah mediator atau mediasi bekerja. Yang kedua, konsultasi. Konsultasi adalah suatu hubungan atau suatu pemberitahuan kepada keluarga sebagai pihak ketiga bahwa dia akan melakukan suatu penyelesaian sengketa. Yang ketiga, negosiasi. Negosiasi ini bisa dipertemukan oleh mediator dengan mempertemukan pihak ke-1 dan pihak kedua untuk memilih atau secara bernegosiasi mencari suatu masalah. Seperti jika si A salah kepada si B, mereka bisa bernegosiasi bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut dengan kepala dingin. Keempat, konsiliasi. Konsiliasi ini adalah penyelesaian sengketa di luar gedung, seperti musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang ditengahi oleh konsiliasi. Yang kelima adalah penilaian ahli. Dalam menyelesaikan suatu sengketa, sebagai mediator atau konsiliasi harus menilai dulu ahlinya, apakah ini cocok pada bidangnya atau tidak. Penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui litigasi. Penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui litigasi yaitu menyelesaikan sengketa dalam suatu gedung di pengadilan. Dalam menyelesaikan sengketa melalui litigasi yaitu melalui peradilan. Penyelesaian non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang di luar dari pengadilan, seperti musyawarah antara pihak pertama dan pihak kedua. Dan ada juga melalui arbitrase. Dan yang terakhir, melakukan mediasi atau negosiasi. Melakukan mediasi yaitu memanggil pihak ketiga atau sebagai mediator untuk sebagai wasit atau juru damai di antara para pihak yang pertama dan pihak kedua. Sedangkan negosiasi adalah perbincangan antara kedua belah pihak untuk memecahkan suatu masalah. Demikian, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan, yaitu menyelesaikan sengketa bisnis syariah melalui 3 jalur, yaitu melalui arbitrase, yang kedua melalui ADR atau Alternative Dispute Resolution, atau melalui jalur litigasi atau pengadilan, dan non-litigasi di luar pengadilan. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adriandi Kasim yang telah memberikan tugas ini, yaitu penyelesaian sengketa bisnis syariah. Terima kasih Bapak.
Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It begins.